Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Febrina Putri Pranandin dengan NIM 8605568897 dengan prodi S1 PGSD mata kuliah Filsafat Ilmu, tugas yang ketiga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa artinya pilar. Di sini saya akan membahas tentang makna pilar dalam konteks pendidikan. Apa sih makna pilar dalam pendidikan? Yaitu dasar atau fondasi, tiang penguat yang menjadi penyangga utama sistem pendidikan agar berjalan secara terarah dan mencapai tujuan pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi seperti tiang pada bangunan, yaitu menopang dan memperkuat keseluruhan proses pendidikan agar tetap kokoh dan berjalan dengan baik. Dalam pendidikan, pilar menjadi pedoman untuk membentuk peserta didik tidak hanya dalam aspek pengetahuan, tetapi juga sikap keterampilan dan karakter. Dengan adanya pilar pendidikan, proses belajar dapat berlangsung lebih struktur dan membantu peserta didik berkembang secara optimal. Ada 4 contoh pilar pendidikan. Yang pertama yaitu learning to know atau belajar untuk mengetahui, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua ada learning to do atau belajar untuk melakukan, mengembangkan keterampilan dan kemampuan praktik. Yang ketiga learning to be atau belajar menjadi diri sendiri, membentuk kepribadian, tanggung jawab, dan karakter. Yang terakhir yaitu learning to live together atau belajar hidup bersama, mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, dan menghargai orang lain. Makna pilar dalam pendidikan adalah dasar atau tiang penguat sistem pendidikan yang menopang keberhasilan proses belajar dan pembentukan peserta didik agar berkembang secara utuh baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Yang kedua, membahas tentang Ingarsa Sung Tulodo ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani. Semboyan ini menjadi dasar dalam dunia pendidikan Indonesia yang memiliki makna. Yang pertama yaitu Ingarsa Sung Tulodo yang artinya di depan, memberi teladan. Maknanya yaitu seorang pendidik atau guru harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, ucapan, maupun tindakan. Yang kedua, ing madya mangun karsa, yang artinya di tengah membangun semangat atau kemauan. Maknanya yaitu guru harus mampu berada di tengah peserta didik untuk membimbing, memberi motivasi, dan membangun semangat belajar serta kreativitas siswa. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan atau dukungan. Maknanya yaitu guru memberikan kebebasan pada peserta didik untuk berkembang mandiri, tetapi tetap memberikan arahan dan dukungan dari belakang. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa guru menjadi teladan di depan, menjadi motivator di tengah, dan menjadi pendukung dari belakang. Prinsip ini bertujuan membentuk pendidikan yang memanusiakan manusia, mengembangkan karakter, kemandirian, dan potensi peserta didik secara optimal. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu ing Arsa Sung Tulodo ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani masih sangat relevan diterapkan pada era digital. Namun penerapannya menghadapi tantangan baru karena perkembangan teknologi, pembelajaran daring, arus informasi digital, serta perubahan karakter peserta didik. Relevansi prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara di era digital. Ing Arsa Sung Tulodo di depan memberi teladan. Relevansinya yaitu di era digital guru tetap menjadi teladan tidak hanya dalam perilaku langsung, tetapi juga dalam penggunaan teknologi dan etika digital. Penerapannya,
guru menunjukkan sikap bijak menggunakan internet dan media sosial. Guru memberi contoh etika berkomunikasi digital yang sopan. Penerapannya yaitu guru menunjukkan sikap bijak menggunakan internet dan media sosial. Guru memberi contoh etika komunikasi digital yang sopan. Untuk tantangannya yaitu peserta didik lebih banyak meniru figur digital atau influencer dibanding guru. Informasi negatif di internet mudah diakses. Guru dituntut teknologi agar tetap menjadi panutan. Yang kedua, ing madya mangun karsa atau di tengah membangun semangat. Relevansinya yaitu dalam pembelajaran daring maupun tatap muka, guru perlu hadir sebagai fasilitator yang membangun motivasi, kreativitas, dan semangat belajar siswa. Penerapannya yaitu guru menciptakan pembelajaran interaktif melalui video, kuis digital, atau diskusi daring. Guru membimbing siswa saat bekerja sama dalam proyek digital. Untuk tantangannya yaitu interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran daring sering terbatas, siswa mudah bosan dan kehilangan fokus. Perbedaan akses teknologi menyebabkan ketimpangan belajar. Yang ketiga, tutwuri handayani atau di belakang memberi dorongan. Relevansinya yaitu era digital memberi kesempatan besar bagi siswa belajar mandiri. Guru berperan mendampingi, memberi arahan, dan mendorong siswa berkembang. Untuk penerapannya yaitu guru memberi kebebasan eksplorasi sumber digital. Guru mendukung kreativitas siswa melalui proyek atau tugas berbasis teknologi. Guru membimbing siswa agar bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Untuk tantangannya, peserta didik dapat menyalahgunakan internet untuk bermain game berlebihan atau mengakses informasi yang tidak sesuai. Rendahnya disiplin belajar mandiri pada sebagian siswa, kurangnya pengawasan orang tua, dan pembelajaran daring. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa, tutwuri handayani masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti rendahnya karakter peserta didik, kurangnya motivasi belajar, penyalahgunaan teknologi, serta ketimpangan kualitas pembelajaran. Melalui prinsip ing ngarsa sung tulodo, guru dituntut menjadi teladan dalam sikap, disiplin, dan penggunaan teknologi secara bijak, secara dapat hingga dapat membentuk karakter seperti didik di tengah maraknya pengaruh negatif media digital. Prinsip ing madya mangun karsa membantu guru menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan memotivasi sehingga siswa tidak hanya pasif menerima materi tetapi juga terlibat dalam proses pembelajaran. Sementara itu, tutwuri handayani mendorong guru untuk mendampingi dan memberi dukungan agar siswa mampu belajar mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip tersebut, pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kemandirian, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi untuk membangun pendidikan nasional yang lebih humanis, bermutu, dan sesuai dengan tantangan era digital. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.